Mas Bro, Bu Bro, apa kabar? Selamat datang di channel Murdacruz. Apa sih yang bedain monitor biasa dengan monitor profesional? Kadang suka ada pertanyaan tentang urusan itu. Terlebih lagi harga yang ditawarin bener-bener jauh lebih mahal. Malahan pilihan termurah aja bisa nyampe puluhan juta. Nah, ketika kalian bagian dari orang-orang yang butuh sedikit pencerahan tentang cara milih monitor profesional yang tepat dan bisa menuhin semua tuntutan besar buat kegiatan editing, bisa juga nambah pengetahuan kalian tentang monitor, pantengin terus video ini. Jadi, apa sih monitor profesional itu? Kebutuhan di dunia produksi ya, dan di kebutuhan dunia post production itu ada dua kepentingan. Yang pertama itu kepentingan terhadap warna ya, terutama kalau di post production itu kan what you see what you get gitu. Jadi material yang kita punya itu akan di-deliver as it is, seperti itu yang kita lihat. Jadi kalau ditanya monitor apa yang paling bagus dan baik buat si post production ataupun produksi video atau film atau iklan segala macam, itu yang monitor yang dapat menghasilkan apa yang dihasilkan oleh kamera. Istilahnya 1:1 lah, kurang lebih kayak gitu. Ini semua berkaitan dengan tingkat akurasi. Ibarat gamer lebih mentingin banyak efek warna indah atau respon tinggi yang ditawarin monitor gaming, maka kalangan profesional lebih ngelihat dasar dari nilai visual itu sendiri sebagai alat lukisan yang siap buat dijadiin karya besar mereka. Inilah mengapa monitor profesional butuh tingkat akurasi yang tinggi buat nampilin warna dasar sesungguhnya. Jadi, monitor itu boleh dibilang sebagai alat kerja yang sangat penting agar hasil kreativitas yang bakal disajiin kalangan profesional seperti editor video tetap terjaga dengan baik. Banyaknya tuntutan besar dalam varian pekerjaan mereka yang luas. Mereka perlu tahu kalau gambar yang hadir bisa ngewakilin warna sebenarnya dari tawaran klien atau cocok dengan visi artistik yang tepat dalam pikiran mereka. Dan jika mereka ngirim hasil karya-karya mereka buat dicetak atau dilihat secara online, mereka juga perlu tahu warna yang bakal direproduksi tetap setia di sana. Inilah mengapa tingkat akurasi penting banget buat kalangan profesional. Contoh paling nyata, ketika ngelihat warna dasar misal merah, monitor casual mungkin punya warna sedikit pucat. Monitor gaming mungkin terlalu banyak tambahan efek. Maka monitor profesional bakal ngasilin kalibrasi warna sesungguhnya dari warna dasar merah itu sendiri. Nah, monitor profesional sebagian besar juga dibedain dari teknologi panel layar yang dibawanya. Ruang warna alias color space maupun warna gamut. Termasuk juga warna prakalibrasi yang udah disertifikasi pabrikan. Akurasi warna yang hadir lewat monitor biasanya bergantung pada gamut warna maupun ruang warna dari apa yang bisa ditawarin monitor itu sendiri. Gamut warna bisa dibilang sebagai susunan warna yang dapat ditampilin monitor berdasarkan kemampuan teknologi layarnya. Misal LCD TFT, IPS, dan sebagainya. Kadang terlalu banyak gamut bisa kurang ideal. Terlalu sedikit terasa agak hambar. Biasanya monitor profesional yang ideal itu didefinisikan dari seberapa bagus gamut warna yang hadir bisa cocok dengan ruang warna standar yang dipakai oleh seniman, fotografer, visual editor, dan sebagainya. Sedangkan ruang warna alias color space merupakan standar buat ngedefinisikan setiap warna yang dapat dipahami oleh program atau perangkat lain saat ngereproduksi warna seperti CMYK atau RGB. Jadi, ketika gambar tampil pada monitor yang warnanya misal warna biru, ini bisa ditangkap sesuai dengan perangkat asli atau yang dipilih kreator dari hasil pengeditannya. Hampir semua monitor punya ruang warna sRGB, salah satu standar paling awal dan paling populer yang biasanya ngedefinisikan banyak konten gambar yang telah dibuat. Semakin mendekati standar bisa lebih positif dalam hitungan akurasi 100%.
Setidaknya itulah menurut kami. sRGB bakal ngasih hasil warna yang lebih konsisten atau lebih cerah. Meskipun ada juga standar warna lain selain sRGB, seperti Adobe RGB, DCI P3, dan sebagainya. Jadi gamut dan ruang warna yang ideal bisa jadi faktor penentu lainnya buat monitor profesional, di mana keduanya bakal saling isi ruang warna tambahan ke berbagai tingkat. Biasanya itu udah hadir di spek monitor yang menyatakan setiap ruang warna berbeda dapat direproduksi secara akurat. Kemudian faktor lainnya yang juga ngaruh adalah jenis panel display. Pengguna profesional pastinya perlu monitor dengan garis dan warna yang jernih maupun jelas. Nah, tipe panel yang bisa menuhin semua hal tersebut adalah in-plane switching alias IPS. Teknologi IPS punya arti sederhana, yaitu ngarahin ulang kristal dan polarizer di LCD buat bisa dapetin visual yang lebih baik. Dan jika dibandingin dengan model sebelumnya, layar LCD IPS punya beberapa keunggulan. Di antaranya adalah warna yang lebih akurat, susunan warna yang lebih luas dengan panel 8 bit, dan tentu aja sudut pandang yang lebih baik. Kemudian faktor penentu lainnya adalah resolusi, di mana ini bakal jadi modal dasar bagi konten kreator buat bisa nampung banyak pekerjaan jauh lebih efektif. Semakin tinggi resolusi yang ditawarin monitor, maka bisa semakin luas. Itu karena monitor dianggap sebagai ruang kerja. Dan ketika perangkat ini hadir dengan ruang resolusi tinggi plus dukungan ukuran display yang ideal, maka monitor ini bakal jadi mesin berharga buat pengguna. Resolusi Full HD jadi pilihan minimal buat pergi. Namun pilihan terbaik adalah resolusi Quad HD atau Ultra HD alias 4K. Resolusi tinggi juga berarti bahwa ada lebih banyak pixel per inci. Itu dapat ngasilin lebih banyak informasi pixel dan bisa nyiptain gambar tajam maupun berkualitas tinggi. Lalu ada standar kalibrasi warna. Biasanya monitor profesional udah hadir dengan standar bawaan pabrikan, yang artinya bahwa perangkat ini udah dikalibrasi warnanya atau biasa disebut sebagai pre-calibrate agar monitor yang udah ada di tangan konsumen bisa konsisten saat nampilin warna standar. Kalibrasi warna bawaan produsen juga nggak sembarangan, di mana produsen udah nguji dan nyesuaiin dulu buat mastiin bahwa keseluruhan warna yang ditampilin bener-bener sesuai dengan standar di setiap ruang warna yang udah ditentuin. Di samping itu, jika warna dirasa belum sempurna, produsen juga biasanya udah nyediain paket monitor dengan tools kalibrasi bawaan, sehingga pengguna bisa lakuin kalibrasi sendiri agar sesuai dengan ruang warna pilihan mereka. Nah, biasanya banyak konsumen lebih suka model prakalibrasi karena bakal mastiin pekerjaan mereka bisa kompatibel dengan warna maupun model lain yang serupa atau merek yang sama. Fitur ekstra yang dibawa monitor juga ngaruh, misal buat urusan fleksibilitas, agar mudahin pengguna saat pakai monitor. Contoh paling nyata, monitor yang ideal itu dukung penyesuaian bentuk yang ergonomis dari segi fisiknya, seperti sudut putar, pivot, kemiringan, dan ketinggian. Ini bisa jadi bonus besar yang bermanfaat buat user dalam hal fleksibilitas. Terlebih lagi, terkadang kita perlu ngatur banyak hal sebelum mulai bekerja di depan monitor. Kemudian bezel, ini bisa juga ngaruh dalam ruang visual yang ditawarin. Dan kalangan profesional biasanya lebih senang model layar tanpa batas dengan bezel tipis yang nggak cuma ngasih ruang visual terasa lebih luas, namun bisa ngasih nilai ekstra saat punya banyak monitor dengan tampilan multi-display yang nggak terlalu ngeganggu. Nah, setelah setidaknya kalian udah paham dari apa yang telah kita bicarain sebelumnya, pilihan mana yang pas buat menuhin semua kebutuhan tersebut? Tentu, ada banyak monitor profesional hebat yang udah ada di pasaran hari ini. Mulai dari pilihan yang sesuai dengan budget hingga pilihan premium. Cuman ketika kalian pengen ngambil seri termudahnya, Asus ProArt PA32 UCK kayaknya bisa jadi kandidat yang baik buat dipertimbangin. Ukuran display besar hingga 32 inci, resolusi 4K, dukungan HDR10, DCI P3 95%, hardware kalibrasi bawaan, port Thunderbolt 3,
Termasuk X-Rite i1 Display Pro tentu jadi salah satu nilai unggulannya. Cuman harga nggak datang dengan murah, dimana kalian perlu ngeluarin anggaran hingga 34 jutaan. Meskipun buat kisaran profesional, ini masih terhitung budget monitor dibanding seri premium lainnya. Berarti tanpa mengurangi esensi 36 juta itu anjir murah pisan untuk ukuran monitor profesional dan bisa kategoriin broadcast monitor gitu. Murah lah. Iya. Monitor itu kalau paling mahal yang dipakai di komputer kalau buat profesional dan dibuat di broadcast itu 100 juta. Nggak paling mahal sih. Berapa? 100 juta. Waduh. Hingga pada akhirnya dari apa yang telah kita ungkap, kita harap sih ini bisa ngasih manfaat besar buat kalian. Khususnya saat sedang nyari perangkat yang tepat dan ideal dalam urusan monitor profesional. Tentu, masih ada banyak faktor lain yang jadi penentu ekstra lainnya. Cuma setidaknya ada harapan saat kalian nonton secara seksama. Jadi semoga bermanfaat ya. Ciao! Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka.